Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lilis Sisnawati, Eva Yulianti, Nina Nopiah, dan Yulianti. Kami di sini akan menjelaskan tentang lingkup proses kreatif yang akan dijelaskan oleh Nina Nopiah, lingkup proses empati yang akan dijelaskan oleh Eva Yulianti, lingkup proses imajinasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan potensi pengembangannya yang akan dijelaskan oleh Yulianti. Selamat menyaksikan. Pengertian kreatif. Apa kreatif itu? Yaitu kemampuan untuk membuat kondisi baru dan unsur-unsur yang ada. Biasanya diartikan sebagai daya cipta, sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru sama sekali. Sebenarnya yang diciptakan itu tidak perlu yang baru sama sekali, tetapi cukup merupakan gabungan dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dalam pendidikan seni akan berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif. Seni dapat memancing tumbuhnya kemampuan kreatif. Bila kreativitas itu telah berkembang dan meningkat, maka kemampuan kreatif akan berguna untuk bidang ilmu yang lain. Bagaimana cara menumbuhkan kreativitas siswa SD? Anak usia SD merupakan masa keemasan berekspresi kreatif. Kadar kreativitas anak masih sangat tinggi. Anak dapat melakukan kegiatan berolah seni rupa secara wajar dan spontan, karena daya nalar anak belum sampai membatasi keleluasaan untuk berkarya secara murni dan lugu. Berbagai bahan dan teknik dapat dicobakan pada anak. Pengolahan bahan sederhana seperti limbah dan bahan alam merupakan media yang memberi banyak kemungkinan dalam upaya membina dan mengembangkan kreativitas. Keuntungan siswa belajar kreativitas: belajar menghargai diri sendiri, belajar memecahkan masalah dengan berbagai alternatif jawaban, mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan kepribadian, mengembangkan keterampilan. Pengalaman dalam peleburan perasaan, emosi pengamat terhadap benda seni. Dengan peleburan, perasaannya secara mendalam mengakibatkan jiwa secara fisikis terhanyut dalam kualitas intrinsik dan ekstrinsik seni. Sebagai contoh, ketika menonton bioskop, kita seolah turut bermain di dalam dan kadang kala berpihak secara greget pada salah satu seorang tokoh. Apa sih imajinasi itu? Imajinasi adalah potensi yang ada pada manusia dan yang menggerakkan hidup manusia. Imajinasi juga dapat membentuk dan menggerakkan setiap manusia. Begitu pentingnya imajinasi. Menurut Albert Einstein, imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan, karena dengan imajinasi dapat menggugah kita untuk mencari tahu apa yang ada di dalam otak kita atau apa yang dipikirkan oleh imajinasi kita. Jadi akan menimbulkan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana sih cara menggambar imajinasi? Imajinasi dapat digambar dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara pengamatan atau observasi. Contohnya, ketika kita melihat gambar gunung, pasti kita akan berimajinasi bahwa di gunung itu ada apa sih? Nah, cuacanya itu seperti apa? Dan kita akan membayangkan bahwa oh, di gunung itu banyak pohon, banyak hewan-hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dengan cara atau sesuai pengalaman atau kenangan. Ketika kita mengunjungi suatu tempat, pasti di situ kita akan terbayang-bayang tempat tersebut. Nah, jadi kita akan memiliki imajinasi tentang tempat tersebut. Yang ketiga adalah menggambar sesuai dengan imajinasi. Nah, yang ketiga inilah yang pure, tidak berdasarkan observasi maupun kenangan atau pengalaman. Misalkan, ketika kita sedang melamun, di benak kita atau di pikiran kita itu ada terngiang sebuah sungai, maka kita akan berimajinasi bahwa di sungai itu ada air yang mengalir, ada batu-batuan, ada ikan, dan lain sebagainya. Imajinasi juga memiliki 5 manfaat bagi anak. Yang pertama adalah mampu membuat anak terampil dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang kedua adalah mahir menganalisa dan aktif dalam berpikir kreatif. Yang ketiga adalah memperkaya pengetahuan anak. Yang keempat adalah lebih percaya diri, mandiri, dan dapat bersaing. Yang kelima adalah mempunyai
memunculkan bakat dari anak. Nah, teman-teman, apa sih potensi itu? Potensi adalah keseluruhan kemampuan yang terpendam yang ada dalam diri siswa yang memungkinkan dapat berkembang dan diwujudkan dalam bentuk kenyataan. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis potensi. Didasarkan kepada Yun Norshan, bagi potensi kepada 7 bagian. Yang pertama yaitu potensi jasmania, meliputi fisik, badan, dan panca indera yang sehat atau normal. Yang kedua yaitu potensi pikir, meliputi akal, rasio, intelijensi, dan intelektual. Yang ketiga, potensi rasa, meliputi perasaan dan emosi, baik perasaan etimoral maupun perasaan estetis. Nah, dan yang keempat, potensi karsa, meliputi kehendak, kemauan, keinginan, hasrat atau kecenderungan nafsu, termasuk prakarsa. Yang kelima, potensi cipta, meliputi daya cipta, kreativitas, fantasi, khayal, dan imajinasi. Dan yang keenam, potensi karya, meliputi kemampuan penghasilan kerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, potensi budi nurani, meliputi kesadaran budi, hati nurani, dan kata hati. Untuk selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi potensi. Yang pertama, ada faktor dari dalam atau keturunan. Keturunan seorang anak dalam keluarganya akan mempengaruhi potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Misalnya, seorang anak yang keturunannya bermain musik, maka tidak khayal jika anak tersebut berpotensi pula dalam bidang musik. Contoh keturunan lain yaitu keturunan ilmu pasti, keturunan bertubuh tinggi, keturunan olahragawan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor dari luar atau lingkungan. Faktor-faktor dari luar yang amat besar sekali pengaruhnya terhadap potensi siswa adalah faktor rumah tangga. Rumah tangga adalah tempat dibesarkannya anak. Pendidikan dalam keluarga. Pertama sekali anak mendapat pengalaman dan pengetahuan dari rumah tangga. Oleh karena itu, orang tua disebut sebagai pendidik yang paling utama karena mereka lebih dekat dengan anaknya, terutama ibu yang mengasuhnya dari dalam kandungan sampai tumbuh dewasa. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan potensi SD. Pengembangan pengetahuan terhadap anak dimulai sejak usia belajar. Namun, menurut Neisser 1976, ada 3 alasan mengapa harus dimulai sejak dini. Yang pertama, yaitu pengetahuan awal. Memungkinkan pendidik, orang tua, dan guru memberikan pengetahuan padanya sesuai tingkat kemampuan kognisi anak. Namun demikian, perkembangan psikologis anak juga diperhatikan. Yang kedua, yaitu anak memiliki keyakinan, kepercayaan yang semu. Dalam arti, kata itu butuh bimbingan rohani dan mental pada usia belajar. Orang tua dan guru mendapat kesempatan yang banyak memantapkan keyakinan dan kepercayaan anak untuk mengisi dan membekali dengan pengetahuan. Yang ketiga, anak memilih banyak pengharapan terhadap sesuatu. Pengharapan pada diri anak memungkinkan untuk dilakukan, katakan melalui pengetahuan yang diberikan kepadanya. Menyeimbangkan antara intelijensi dan emosional bukanlah menjadi jaminan bagi seseorang yang memiliki intelijensi yang tinggi akan dapat berkembang tanpa memiliki kecakapan emosional yang tinggi. Akan tetapi, bagi seseorang yang memiliki intelijensi yang tinggi, belum tentu memiliki kecakapan emosional yang tinggi pula.
anak berbakat adalah anak yang memiliki intelijensi yang tinggi dan kecakapan emosional yang tinggi. Mereka kelak akan menjadi orang yang mampu berbuat, berkarya, aktif, kreatif, dan mandiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran guru dalam pengembangan potensi siswa. Yang pertama, mendidik dengan titik berat, memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai. Dan yang ketiga yaitu memberi perkembangan aspek-aspek pribadi seperti untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menghambat peran guru dalam pengembangan potensi siswa. Yang pertama yaitu pembawaan. Pembawaan ditemukan oleh sifat-sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua yaitu kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, pembentukan. Pembentukan ialah secara keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dan yang terakhir yaitu kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalahnya. Kesimpulannya adalah kreatif diartikan sebagai kemampuan untuk membuat kondisi baru dan unsur-unsur yang ada sebagai kemampuan menggunakan data atau informasi yang tersedia, yaitu menemukan jawaban terhadap suatu masalah yang penekanannya pada kualitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Empati merupakan pengalaman dalam peleburan perasaan, emosi, pengamat terhadap benda seni. Dengan peleburan perasaan secara mendalam, mengakibatkan jiwa terhanyut dalam kualitas intrinsik dan ekstrinsik seni. Imajinasi merupakan potensi yang dimiliki manusia dan yang menggerakkan hidup manusia. Melalui imajinasi, manusia memahami dan membentuk dirinya serta seluruh kehidupan ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.